Perlawanan rakyat Batak. Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang ini disebut juga Perang Batak atau Tapanuli, karena di sana sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak. Suku yang termasuk suku Batak adalah suku Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Perang ini terjadi dari tahun 1878 sampai 1907. Jadi kalau dihitung 29 tahun kalau ada perang di negeri Toba ini terjadi. Perang ini dipimpin oleh Sisimangaraja 12, yaitu raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Beliau lahir di Bakara 18 Februari 1845 dan kemudian naik takhta pada usia 19 tahun pada tahun 1870. Beliau termasuk salah satu pejuang dan pahlawan Indonesia yang paling gigih dan melawan penjajah Belanda sehingga diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 19 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590 atau 1961. Bahkan nama beliau diabadikan dengan dipakai sebagai nama jalan di beberapa kawasan Indonesia. Perjuangan dan kegigihan Sisimangaraja 12 dalam Perang Batak ini akan dibahas dalam paparan berikut ini. Sejarah Perang Batak. Sejarah Perang Batak terdiri dari beberapa masa dan fase, yaitu kedatangan Belanda di Sumatera, masa konflik kepercayaan dan agama, masa peperangan, dan masa wafatnya Raja Sisimangaraja 12. Untuk lebih jelasnya, silakan simak keterangan berikut ini. 1. Masa kedatangan Belanda ke Sumatera. Perang Batak dipicu sejak kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera, yang mana dasar kedatangan Belanda adalah dengan adanya perjanjian Belanda-Inggris atau Anglo-Dutch Treaty of 1824. Inggris memberikan seluruh wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Dari sinilah Belanda mulai melancarkan monopolinya di bumi Sumatera. Penobatan Sisimangaraja 12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersama dengan dimulainya kebijakan pintu terbuka atau politik pintu terbuka Belanda. Politik ini bertujuan mengamankan modal asing beroperasi di Hindia Belanda. Namun Kesultanan Aceh dan Toba atau Batak tidak mau menentukan Korte Verklaring atau perjanjian pendek di Sumatera. Padahal di sisi lain seluruh wilayah Sumatera sudah membuka kerjasama dengan Belanda. Penolakan dan perlawanan Aceh dapat disimak dalam sejarah Perang Aceh melawan Belanda. Pada saat itu, dalam masa pemerintahan Sisimangaraja 12, tepatnya abad ke-18, Sumatera Utara masih dalam kondisi damai, dengan masyarakat yang mencari mata pencarian dengan berburu, bertani, beternak, dan sebagian lainnya berdagang. Sementara di daerah Sumatera lainnya kecuali Aceh sudah di bawah kekuasaan Belanda. Sisimangaraja 12 merupakan raja yang sangat bijaksana, anti perbudakan, anti penindasan, dan menjunjung tinggi nilai kemerdekaan. Beliau juga sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. 2. Masa konflik agama dan keyakinan di Batak. Awal konflik antara Belanda dan Batak dipicu dari berkembangnya agamanya Kristen yang dibawa oleh Belanda melalui misionaris yang bernama Dr. Nommensen. Pada awalnya, Raja Sisimangaraja 12 tidak merasa keberatan dengan masuknya dan berkembangnya agama Kristen yang disebarkan oleh Belanda. Namun, karena Belanda yang bersifat manipulatif dan ingin memanfaatkan misi penyebaran agama ini untuk menguasai dan memonopoli Batak, maka Sisimangaraja melakukan tindakan preventif. Seluruh kawasan Sumatera pada saat itu sudah dikuasai oleh Belanda. Di antaranya raja-raja Huta Kristen Batak yang menerima masuknya Hindia Belanda ke tanah Batak. Sementara Raja Bakara, Sisimangaraja menolak adanya agama Kristen di wilayahnya. Hal ini karena agama mereka masih mempertahankan dan menghormati orang asli Batak, yaitu Parmalin.
Agama Permalin itu merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara sejak dahulu kala. Pengaruh para penginjil RMG atau Renaissance Mission Gesellschaft di Selindung dan Bahal Batu semakin besar dan menyebar di sana. Para misionaris lagi yang mempunyai kedekatan yang erat dengan tentara dan pemerintahan Belanda. Hal ini menimbulkan keresahan dalam kerajaan Batak yang menganggap Belanda memanfaatkan konflik antara masyarakat Batak dengan cara para misionaris dengan tujuan untuk menguasai tanah Batak. Segera untuk memadamkan penyebaran agama dari misionaris yang sudah ditunggangi kepentingan politik itu, Sisingamaraja XII melakukan pengusiran terhadap misionaris di Selindung dan Bahal Batu. Tidak terima dengan pengusiran tersebut, para misionaris di Selindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman pengusiran yang dilakukan oleh Sisingamaraja XII tersebut. Kejadian tersebut berlangsung pada 1877. Konflik dengan para misionaris tersebut tidak berhenti di situ saja. Para misionaris semakin berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka pada kerajaan Batak karena misi yang menghalangi penyebaran agama. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Pearaja, tempat kediaman penginjil Inward Ludwig Nommensen, untuk melindungi para misionaris dan membantu permasalahan yang mereka alami. Pasukan Belanda datang berserta penginjil Nommensen dan Simoneit sebagai penerjemah pasukan Belanda. Mereka diteruskan ke kunjungan Bahal Batu untuk menyusun bentang pertahanan. Namun berpengalaman tentara kolonial ini telah membuat Sisingamaraja XII khawatir dan melakukan tindakan preventif, sehingga beliau mengumumkan perang pada tanggal 16 Februari 1878. Mulai sejak serangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Perlawanan terhadap Belanda juga terjadi di Sumatera Barat pada masa ini, yaitu pada sejarah Perang Padre. Masa wafatnya Sisingamaraja XII. Pada tahun 1907, tepatnya di pinggir kali Aek Sibolon, di sebuah desa bernama Sionom Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara, di Kabupaten Dairi, gugurlah Sisingamaraja XII oleh peluru mercuse Belanda yang saat itu penyerangannya dipimpin oleh Kapten Christopher. Sisingamaraja XII gugur bersama dua putranya, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi, berserta putrinya Lopian. Penduduk pengikutnya terpecah belah dan berpencar, namun tetap berusaha terus berjuang. Sementara itu, keluarga Sisingamaraja XII yang masih hidup ditawan, direndahkan, dan dinista. Gugurnya Sisingamaraja XII adalah pertanda jatuhnya tanah Batak ke dalam kekuasaan Belanda. Jatuhnya dan kalahnya para pejuangan Nusantara di masa kerajaan, masa-masa suram bangsa kita dimulai hingga bertahun-tahun. Hal ini dapat disimak dalam masa kolonial Eropa di Indonesia. Latar belakang Perang Batak. Dilihat dari sejarah Perang Batak, di atas dapat dilihat bahwa latar belakang atau faktor yang mendasari pelaksanaan Perang Batak adalah 1. Para raja Batak atau Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno, Permalin menyatakan setuju atas penyebaran agama Kristen di Tapanuli. 2. Belanda menunggangi gerakan Zending atau penyebaran agama Kristen dengan kepentingan politiknya untuk menguasai daerah Batak Tapanuli. 3. Belanda sengaja perang konflik dengan kerajaan Batak dengan dalih kepentingan para misionaris. 4. Penolakan Raja Sisingamaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Batak atau Tapanuli yang dibawa oleh Dr. Nommensen, seorang misionaris Belanda. 5. Perang Tapanuli atau Batak pada tahun 1878 sampai 1907 terjadi karena politik dagang Belanda di Batak atau Tapanuli.
membuat rakyat mengalami kerugian dan penderitaan yang hebat. Tidak sedikit petani di Tapanuli yang kehilangan tanah dan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan diberlakukan politik liberal, yaitu politik memberikan kebebasan untuk para pengusaha Eropa untuk dapat menyewa tanah penduduk pribumi dengan harga murah. Lebih parahnya lagi, dalam pelaksanaan politik ini, penduduk pribumi dipaksakan untuk menyewakan tanahnya. Maka dari itu, Sisingmak Raja 12 mengadakan perlawanan terhadap Belanda. 6. Belanda melakukan kebijakan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya di tanah jajahan, yaitu memberlakukan politik pas Nederlandika serta mendukung kegiatan Kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris. Kedua hal tersebut dilakukan Belanda dalam rangka menancapkan kekuasaan di Nusantara, tidak terkecuali Batak.